Hai, halo semuanya. Apa kabar nih? Semoga kita semua selalu ya diberi nikmat sehat, kita selalu sehat dan juga harus tetap semangat karena udah nggak kerasa ya, udah pertengahan bulan Desember. Udah mau akhir malah ya, akhir bulan Desember. Yang itu artinya tanda-tanda akhir tahun, tanda-tanda mau liburan, tanda-tanda mau UAS. Kalian udah UAS belum? Oh udah, ya sama, aku juga udah UAS, juga ya yang paling penting itu sebentar lagi banyak pendaftaran jalur masuk ke dunia perkuliahan itu akan dibuka. Jadi kalian harus mempersiapkan diri dari sekarang. Udah pada siap kan? Dipersiapkan ya dari sekarang. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas satu topik yang menarik untuk dibahas. Apa topiknya? Pada penasaran kan? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan aku untuk memperkenalkan diri lebih dulu ya. Dan maaf-maaf nih kalau misalnya banyak suara-suara bocor ya, suara ayam, suara tetangga. Gak apa-apa. Yang penting suaraku tetap kedengeran kan? Oke, jadi namaku Vivi Nabila Azahra. Kalian cukup panggil aku Vivi atau Kak Vivi. Aku mahasiswi program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mungkin itu aja ya perkenalannya. Kalau misalnya masih ada yang mau kalian tanyakan, kalian bisa DM aku di Instagram @vivinabilah double H pakai underscore. Oke, langsung aja ya, gak usah lama-lama, kita masuk ke pembahasannya. Dan aku izin untuk share screen dulu karena materinya ini, apa yang akan kita bahas ini udah aku rangkum di PPT biar kita lebih enak aja gitu bahasnya. Oke, sebentar. Udah kelihatan ya? Oke, aku yakin. Oh, udah masuk ya. Nah, ini topik yang akan kita bahas hari ini. Apa sih yang paling berpengaruh pada perkembangan pendidikan anak? Apakah bakat, keturunan, atau lingkungan? Nah, ini yang akan kita ulik ya hari ini. Dan kenapa aku memilih topik ini? Karena topik ini tuh topik yang santai, santai ya, bisa dibawa santai, tapi juga tetap serius nih. Jadi seru banget untuk bahas ini. Dan ngomongin tentang pendidikan gitu ya, ini nggak ada matinya karena pendidikan itu emang sejak dari buayan hingga ke liang lahat ya enggak. Jadi nggak ada matinya untuk bahas topik ini. Juga uh, pembahasan ini itu salah satu materi yang diujikan dalam UAS aku kemarin gitu nih. Aku pengen tunjukin ke kalian, gak apa-apa ya, aku tunjukin. Nih, ini dia, ini nggak kelihatan ya kalau di layar. Buram, oke aku bacain aja. Jadi ini makalah aku yang diujikan lisan ketika UAS kemarin, itu judulnya Pendidikan Karakter Muslim dalam Keluarga. Tapi kali ini aku akan membahas secara umum aja, secara general, yang pastinya juga tetap seru gitu. Dan aku nggak mungkin bahas satu makalah ini, enggak. Kita bahas santai aja ya, seperti yang tadi aku omongin. Nah, ini dia paham dan teori gitu. Jangan langsung mubal palanya, jangan langsung bingung, aduh paham-paham, aduh teori. Enggak, ini gampang sih untuk dipelajari dan dipahamin. Jadi pendidikan itu apa sih? Pendidikan itu kan upaya ya untuk menumbuhkan, untuk memberikan nilai-nilai seputar budi pekerti atau yang biasa kita sebut sebagai karakter, dan juga untuk menumbuhkan intelektual atau pikiran ya, intelektual juga tubuh anak. Nah, jadi pendidikan itu nggak cuma pendidikan di sekolah aja gitu. Pendidikan itu juga termasuk pendidikan karakter. Ya, jadi semuanya itu bisa masuk ke dalam ranah pendidikan. Nah, di paham yang pertama ini itu paham naturalisme. Sesuai namanya ya, natural, alami. Jadi bawaan lahir gitu, udah dari sananya. Pendidikan yang dimulai sejak kita dalam kandungan, dalam perut ibu gitu. Yang mempengaruhi pendidikan sejak di dalam kandungan ini, itu yang pertama ada gen. Gen ayah, gen ibu yang kelak akan apa ya, yang kelak akan menentukan nih fisik anak seperti apa, kecerdasan seperti apa. Karena kadang cerdasnya anak itu kan juga nurun gitu ya dari orang tuanya yang seperti apa ya kan. Dan bawaan lahir ini biasanya kita sebut sebagai potensi. Potensi atau bakat gitu ya. Ya kan, jadi dia memang udah dari lahir bisa gitu. Kadang kan kita suka ngomong kayak gitu ya. Dan bakat ini nanti juga berkaitan nih sama minat. Juga selain gen,
yang mempengaruhi itu juga ada nutrisi. Nutrisi yang dikonsumsi oleh ibu yang pasti harus lengkap ya nutrisinya, harus yang bergizi. 4 sehat 5 sempurna lah, jangan micin-micinan terus. Dan ini akan dipengaruhi oleh faktor ekonomi keluarga nih. Jadi makan makanan apa aja yang akan dikonsumsi oleh ibu, seberapa kesanggupan, yang penting itu lengkap gitu ya. Nah, oke, udah paham ya tentang paham naturalisme ini ya. Jadi natural gitu, bawaan lahir. Nah, yang kedua itu paham empirisme. Empiris atau pengalaman. Dan dalam paham empirisme ini dikenal satu istilah yang namanya tabula rasa. Apa sih tabula rasa itu? Tabula rasa itu manusia diibaratkan seperti kertas putih. Kertas putih ini, perlu aku ambil ya, nih kertas putih ini ya. Jadi manusia itu ibarat kertas putih kosong gitu. Nah, yang akan mengisi itu adalah pengalaman-pengalaman setiap individu. Yang pasti setiap individu kan juga berbeda-beda gitu ya pengalamannya. Seperti misalnya kamu akan tinggal di lingkungan yang seperti apa, lingkungan keluargamu, lingkungan pergaulanmu, juga pendidikan. Kamu itu memperoleh pendidikan itu di mana, dari mana, dan oleh siapa, itu yang akan mempengaruhi pendidikan seseorang. Itu beda ya antara paham naturalis dan paham empiris. Paham empiris ini sejak kita lahir gitu. Jadi pengalaman itu kan setelah kita lahir ya, setelah kita hidup menghirup udara di dunia gitu. Dan yang paham yang ketiga, teori yang ketiga itu konvergensi, konvergensi gabungan gitu ya. Jadi gabungan antara paham naturalis dan juga paham empiris. Jadi pendidikan itu dimulai sejak dalam kandungan dan berlanjut ketika kita sudah dilahirkan. Yang mempengaruhi sama tadi ya, gen nutrisi ketika masih di dalam perut, juga pengalaman-pengalaman ketika kita sudah lahir gitu. Paham ya? Paham dong? Ini seru banget ini pembahasannya. Oke, selanjutnya itu tentang kebutuhan anak. Ini ada berbagai macam ya kebutuhan anak dan kalau yang kita lihat gitu ya, ternyata ada nih beberapa yang kurang diperhatikan, diabaikan. Langsung kita bahas ya. Yang pertama itu kebutuhan anak ada kebutuhan biologis. Ya, jadi kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik itu ada nutrisinya gitu ya. Jadi nutrisi ini yang akan mempengaruhi gitu. Kalau nutrisinya baik, nanti tubuh anak kan juga sehat, juga siap untuk menerima pendidikan. Kebutuhan yang kedua itu kebutuhan intelek. Nah, pendidikan ini kan salah satunya untuk menumbuhkan intelektual ya atau pikiran. Nah, biasanya anak ini kan punya rasa ingin tahu yang tinggi gitu ya, yang harusnya juga terbawa sampai kita dewasa nanti ingin tahu sesuatu yang baru, apalagi sesuatunya itu bermanfaat gitu kan. Nah, untuk yang ketiga itu ada kebutuhan emosi. Nah, ini nih, kadang kebutuhan yang sering kali diabaikan. Jadi namanya manusia gitu ya, apalagi anak juga pasti punya hati gitu ya, ingin punya perasaan ingin diberi kasih sayang. Nah, kadang diabaikannya itu seperti apa? Ketika orang tuanya sibuk bekerja misalnya, jadi kebutuhannya itu kurang, kurang terpenuhi gitu. Dia sendirian di rumah, dia merasa, oh aku dicuekin, oh aku diabaikan. Nah ini yang harus digarisbawahi ya, ternyata salah satu kebutuhan anak itu kebutuhan emosi, jadi harus dipenuhi. Nah, mungkin kita belum punya anak ya, karena kita juga masih anak gitu ya, anak sekolahan, anak kuliahan ya, tapi kita punya adik gitu, jadi kita bisa nih untuk belajar juga mengayomi mereka gitu. Lalu ada kebutuhan spiritual. Oh ya, kalau misalnya aku ngomongnya agak kecepatan, nanti kalian bisa bilang ya, Kak, boleh diulangin dong tadi, gitu. Boleh ya, kayak gitu, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya itu kebutuhan spiritual. Apa sih kebutuhan spiritual itu? Kebutuhan spiritual itu nanti yang akan melahirkan yang namanya kecerdasan spiritual. Nanti bisa dilihat nih dari bagaimana dia bersikap sehari-harinya, menumbuhkan budi pekerti yang mulia. Karena pasti kita juga ingin kan punya anak, punya adik, bahkan diri kita sendiri itu punya kepribadian yang baik, yang santun, yang sopan. Nah, ini salah satunya, kebutuhan spiritual. Lalu kebutuhan personal. Nah, setiap anak itu unik ya, setiap orang itu unik dan punya kebutuhannya masing-masing, kebutuhan sendiri-sendiri. Kadang kita
mungkin mikir ya, kok adik aku beda sih sama adiknya temenku gitu ya. Ya karena setiap orang itu, setiap anak itu memang unik, pasti berbeda, punya kebutuhannya masing-masing. Ini yang harus dipahami, ini yang harus dipelajari, dan kita bisa belajar dari orang lain gitu, tapi tetap akan berbeda dengan apa yang kita hadapi gitu. Paham ya? Paham dong? Lalu yang terakhir itu ada kebutuhan sosial. Yaps, namanya manusia, makhluk sosial yang pasti butuh rasanya untuk bermain dan bergaul dengan orang lain, kepada yang sebaya, teman-teman sebaya atau yang lebih tua. Pokoknya kita itu butuh gitu interaksi untuk ngomong, untuk ngobrol, punya interaksi lah sama orang lain gitu. Nah, ini yang namanya kecerdasan interpersonal. Jadi, apalagi ini kita ngomonginnya tentang kebutuhan anak gitu ya, buat anak kecil lah pokoknya. Jangan dibiasakan untuk main gadget aja, main gawai aja, karena kebutuhan sosial ini nih, apalagi zaman sekarang ya, ini yang harus ditekankan, harus bisa untuk bergaul dengan teman-teman yang lainnya, gitu. Oke, aku rasa paham ya tadi tentang paham-paham juga tentang kebutuhan ini, ternyata saling berkorelasi ya kan? Iya dong pastinya. Oke, nggak usah panjang-panjang, itu kalau dijabarkan sendiri-sendiri itu panjang banget sebenarnya, nggak akan selesai. Jadi aku akan langsung potong aja, kita langsung ke kesimpulannya. Udah dapat belum tadi kesimpulannya apa? Udah ya pastinya, kita udah bahas tentang paham-paham, juga ada tentang apa aja kebutuhan anak, dan balik lagi ke topik kita tadi, pertanyaannya, apa sih yang paling berpengaruh pada perkembangan pertumbuhan anak? Apakah bakat, atau keturunan, atau lingkungan? Apa yang paling berpengaruh? Menurut kalian setelah kita pembahasan tadi? Ya, semuanya saling berpengaruh. Nggak bisa ya dipisahkan gitu. Kalau misalnya ada satu yang hilang, ada satu yang dipisahkan, nanti malah menjadi pendidikan yang kurang sempurna gitu, yang tidak sempurna. Jadi semuanya itu saling mempengaruhi dan berpengaruh gitu. Paham ya? Paham banget dong pasti. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat ya, dan harapannya kita selain kita tahu gitu ilmu-ilmu baru, kita tahu sesuatu yang baru, oh ternyata gini ya namanya pendidikan, juga semoga kita bisa untuk menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Semoga bermanfaat, dan aku harap kita semua bisa ya untuk terus berbagi tentang hal ini ke orang-orang lain yang mungkin juga banyak yang belum tahu, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Aku stop share dulu ya. Oke, dadah!